Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di saat ini kita boleh ada di hari yang baru, di hari Kamis tanggal 26 September 2024. Tentu semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa menuntun memelihara kehidupan kita. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu saat ini. Oleh karena kasih, anugerah, pemeliharaan Tuhan yang nyata, kami kembali boleh menikmati kehidupan di hari ini. Dan mengawali seluruh aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau karuniakan hikmat-Mu bagi kami. Firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, diberkatilah kami semua yang rindu untuk belajar firman di saat ini. Demi Kristus, firman kehidupan kami memohon. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Yosua pasal 23 ayat 11. Begini firman Tuhan. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan saat ini, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa terhenti atau kandas dan putus asa dalam mencapai tujuan hidup? Baik dalam belajar, pekerjaan, dan usaha, maupun ketika memperjuangkan cita-cita dan masa depan. Ketekunan adalah kunci melewati rintangan dan hambatan untuk mencapai kesuksesan ataupun keberhasilan. Benar, ketekunan adalah kunci keberhasilan. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan perubahan, memiliki sifat ketekunan merupakan aset yang berharga, sebab ketekunan bagian dari iman. Ketika kehidupan kita berjalan lancar, tidak memiliki masalah yang berarti, sehat secara jasmani, memiliki kehidupan keluarga yang harmonis, prestasi dan karir yang baik, kondisi keuangan yang memadai, dan menikmati berbagai kelancaran dalam hidup di dunia ini. Waspadalah, kelimpahan dalam zona nyaman bisa menjadi bahaya yang terselubung bagi iman. Sebelum menutup usianya, Yosua memandang perlu untuk mengingatkan agar bangsa Israel demi nyawamu bertekun dan mengasihi kepada Tuhan Allah yang telah memimpin dan memberi mereka kemenangan. Yosua menantang umat agar tekun mengasihi Tuhan Allah. Itulah inti atau esensi dari tanggung jawab mereka sebagai umatnya. Inilah juga yang diinginkan Tuhan Allah dari umatnya, yang menyatakan ketekunan, kesetiaan, dan kasih, sehingga nyawa mereka terlindung. Demi nyawamu artinya, sebagaimana engkau menilai dan menjaga nyawamu sangat penting. Seperti itulah kita bertekun mengasihi Allah. Bagi bangsa Israel, mengasihi Tuhan sama dengan hidup, tetapi menjauh darinya, hukuman akan teralami. Tekun atau berpegang, memelihara dengan setia, berarti berkeras hati dan sungguh-sungguh, tetap berpegang teguh dan tidak akan menyimpang atau mendua. Tekun menyangkut keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun adalah orang yang hidupnya fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang diperjuangkan dan dikerjakannya.
Mengasihi berarti mencintai dan menaruh belas kasih. Mereka harus melakukan semua itu sebagai bentuk ketaatan yang merespon kebaikan Tuhan. Sebab Yosua sangat mengenali karakter bangsanya yang seringkali condong kepada ala-ala bangsa lain daripada menaati Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika menengok ke belakang, kita akan melihat betapa besarnya campur tangan Tuhan yang memimpin dan memelihara serta memberkati kehidupan keluarga, jemaat dan masyarakat. Berkat kesehatan, pekerjaan, materi, jabatan dan kuasa dianugerahkan kepada setiap orang sesuai perjuangan dan kemampuannya. Meskipun tidak sedikit tantangan yang dihadapi, namun tetap kita merasakan penyertaan Tuhan sempurna di sepanjang hidup. Walaupun ada orang yang menjadi tidak setia dan tekun karena tekanan kehidupan, yaitu penderitaan, maka sama seperti nasihat Yosua, tidak ada cara lain merespon anugerah penyertaannya kecuali bertekun mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan memerlukan kesungguhan hati, dan kesungguhan hati memerlukan ketekunan. Ketekunan hati memerlukan pengorbanan. Pengorbanan hati memerlukan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan tekun memelihara dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan seperti menjaga nyawa kita. Setia dan bertekun mengasihi Tuhan Allah akan mendatangkan berkat. Bertekun akan membawa kita merayakan kemenangan kehidupan. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak bertekun akan kalah di telan zaman. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman di pagi ini. Kiranya kami mampu menjadi orang-orang yang mau bertekun dalam iman. Kami memperjuangkan hidup beriman meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Tuhan, Engkau karuniakan hikmat-Mu bagi kami. Berkati kami semua, agar kami dapat terus berjuang untuk menggapai segala cita-cita, masa depan, harapan dalam hidup takut akan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami di hari ini. Engkau berkati kiranya kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menjadi sumber kehidupan, yang tetap menuntun memelihara kami umat-Mu. Diberkati seluruh jemaat yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten dalam segala pergumulan tantangan hidup masing-masing. Tuhan tolong, bagi yang sakit sembuhkan, bagi yang beban berat Tuhan karuniakan kelegaan. Bagi yang bersuka cita Tuhan berkati sukacita iman, dan biarlah kiranya berkat Tuhan tetap ada dalam kehidupan masing-masing kami. Kami akan memulaikan aktivitas dari ini. Tuhan sertai kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paslaten Channel. Terima kasih Bapa. Hidup kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Dan sambutlah doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten dengan like, share, dan subscribe. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.